Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, maka kegiatan ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk anak Ibu di rumah tentunya didampingi oleh Mama atau Papa di rumah. Terima kasih. Kita masuk pada tema 3A, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita. Peserta didik memahami tentang perkembangbiakan tanaman dengan cara cangkok dan setek. Kemudian peserta didik memahami makna keberagaman di lingkungan sekitar. Dan peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka dan 1 angka. Untuk perkembangbiakan tanaman, ini sudah kita pelajari pada minggu-minggu kemarin, tapi ini untuk mengingatkan kembali, maka Ibu akan mengulas sedikit tentang perkembangbiakan tanaman. Oke, perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Perkembangbiakan dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan, ya, seperti biji, tunas, umbi, dan juga spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contohnya dengan cara dicangkok dan setek. Nah, ini untuk perkembangbiakan alami seperti biji, tunas, umbi, ini sudah dipelajari pada minggu yang lalu. Begitupun untuk pertumbuhan secara buatan, ya, cangkok dan setek, ini sudah juga kita pelajari di minggu yang lalu. Ini kita mengingat kembali. Oke, next. Untuk perkembangbiakan tumbuhan alami dengan cara spora, kita akan bahas hari ini. Spora adalah satu atau beberapa sel, bisa haploid ataupun diploid, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesiesnya. Nah, fungsi spora adalah sebagai alat persebaran mirip dengan biji, meskipun berbeda jika ditinjau dari segi anatomi dan evolusinya. Tumbuhan berbiji dipandang dari sudut pandang evolusi juga menghasilkan spora. Oke? Kita perhatikan tumbuhan spora, contoh-contoh tumbuhan perkembangbiakan dengan cara spora. Nah, ini silakan anak Ibu amati gambar yang ada di layar Ibu. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ada tumbuhan paku, ya, tumbuhan paku. Kemudian ada tumbuhan lumut, ya. Selanjutnya ada jamur. Kemudian ada tumbuhan paku air dan suplir. Ya. Jadi ini contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Selanjutnya kita lihat perkembangbiakan dengan cara cangkok. Perkembangbiakan buatan, ya. Oke, cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Nah, di bawah ini ada langkah-langkah cara mencangkok, ya. Yang pertama, langkah pertama adalah kupas kulit batang yang akan dicangkok. Perhatikan gambarnya, kita kupas kulitnya terlebih dahulu, kulit batangnya, kemudian setelah itu
bungkus batang yang dikupas dengan tanah. Ada di sini ya. Selanjutnya, siram bungkus cangkok hingga tumbuh akarnya. Kita siram hingga tumbuh akarnya dan tanam hasil cangkokan pada tanah. Setelah itu berhasil dan sukses. Untuk anak ibu yang papanya hobinya berkebun atau menanam-nanam tumbuhan, mungkin sudah ada anak ibu yang melihat cara mencangkok ini secara langsung ya. Baik, ini tanaman yang bisa dicangkok. Yang pertama ada jambu bol. Kita perhatikan. Kemudian ada pohon mangga. Selanjutnya ada sawo. Wow, ini kalau kita lihat seperti ini segar ya, kalau mau dimakan nih. Oke, lanjut ada alpukat. Jus pokat. Ini enak nih. Kemudian ada pohon rambutan. Ada juga durian. Wah, ini lagi musim di Pangkalan Kerinci nih, durian ya. Di jalan-jalan banyak jualan durian ya, Nak ya. Oke, inilah contoh tanaman yang bisa dicangkok. Baik, selanjutnya kita masuk di stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan yang termasuk dalam kategori vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Ini artinya tumbuhan yang disetek bisa berkembang biak tanpa adanya perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, di bawah ini ada contoh tumbuhan yang bisa disetek. Oke, lihat contohnya nak. Ada singkong, strawberry, apel, dan juga ada bunga mawar. Nah, ini ada beberapa contoh tumbuhan. Sebenarnya banyak, tapi hanya beberapa saja yang Ibu tampilkan di slide ini. Oke, next. Selanjutnya, kita masuk di buku tema, itu ada di halaman 157. Nanti silakan anak-anak Ibu buka bukunya, kemudian baca petunjuknya, dan anak ibu silakan tulis di bagian bagaimana sikapmu. Tuliskanlah apa sikap yang akan kamu lakukan ya. Setelah kamu membaca ini ya, maka kamu akan tahu sikap apa yang harus kamu lakukan. Ada dua soalnya, nomor 1 dan nomor 2 ya, dan nomor 2. Oke, masuk di matematika. Untuk pembelajaran matematik, ini sudah kita bahas pembagian ini melalui Zoom, atau video yang Ibu kirim, atau dari link YouTube yang Ibu kirim juga. Dan ini sebagai latihan di rumah. Silakan anak Ibu nanti buka buku di halaman 158, bagian Ayo Berlatih. Nah, ini silakan anak Ibu kerjakan. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah pernah Ibu sampaikan, baik itu melalui Zoom ataupun melalui video. Oke, Nak? Semoga anak-anak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya, dan selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, ini tugas tadi, silakan nanti dikerjakan ya, diperhatikan, dan Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.